Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja untuk tugas akhir kelas sistem tertanam A, yaitu mengenai implementasi MQTT. Di mana di sini kami membuat implementasi MQTT untuk fire alarm system. Kemudian anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, M. Yoga Nurofik. Kemudian ada Doni Ridwan Setiawan, Foresto Andrian Yuda, Julian Rafa, dan juga Rizal Firdaus. Kemudian untuk latar belakang akan dilanjutkan oleh teman saya, pada Doni, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Yoga. Jadi latar belakang dari pembuatan MQTT ini adalah perkembangan gedung bertingkat ataupun bangunan megah lainnya, khususnya di perkotaan, sangat berkembang pesat dalam pembangunannya, baik itu milik perusahaan maupun perorangan. Di dalam sebuah bangunan tentu memiliki jumlah penghuni yang berbeda, tapi kebanyakan memiliki penghuni dengan mayoritas orang banyak. Oleh karena itu, keselamatan dari setiap penghuni di dalam sebuah bangunan terus diutamakan. Salah satu yang menjamin aspek keselamatan dan keamanan gedung adalah tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana bahaya yang timbul, seperti salah satunya adalah kebakaran. Peringatan kebakaran dini atau umumnya dikenal dengan fire alarm system adalah upaya untuk mendapatkan peringatan secara dini adanya kebakaran melalui sinyal sensor suhu dan temperatur ruangan. Peringatan dini kebakaran dapat menentukan pengambilan keputusan untuk menentukan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran. Oke, lanjut. Oke, di slide kedua ini ada blok diagram, di mana seperti yang bisa dilihat ada 3 inputan, yaitu dari sensor asap, api, dan sensor suhu, di mana sensor asap memiliki topik home monitoring asap, lalu sensor api memiliki topik home monitoring api, dan sensor suhu memiliki topik home monitoring suhu. Lalu pada datanya dimasukkan ke broker, lalu dikeluarkan melalui subscribe, yaitu home monitoring. Lalu ada 3 output lainnya, yaitu alarm, sprinkle, dan pendingin, di mana kalau alarm itu akan keluar apabila terdeteksi asap. Lalu untuk sprinkle akan dipanggil apabila terdeteksi inputan api. Lalu untuk pendingin akan dipanggil apabila terdeteksi inputan suhu. Mungkin segitu dari blok diagram. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Selanjutnya ada simulasi dari Comenprom yang dimana ini adalah publisher. Terdapat beberapa publisher, yaitu home monitoring asap, home monitoring api, dan home monitoring suhu yang masing-masing mempunyai 2 pesan, yang dimana localhost ini berfungsi untuk mengakses karena menggunakan virtual server, dan yang satu lagi -T adalah topik untuk tujuannya, dan ada -M itu adalah message, pesan yang akan disampaikan kepada topik tersebut, yang dimana ada home monitoring asap dengan pesan asap terdeteksi, yang berarti nanti di home monitoring asap itu akan muncul asap terdeteksi, dan yang kedua ada home monitoring asap dengan pesan menyalakan alarm, dan yang ketiga ada home monitoring api dengan pesan api terdeteksi, dan yang keempat ada home monitoring api untuk menyalakan sprinkler, dan yang kelima ada home monitoring suhu, yaitu untuk pesan suhu tinggi, dan yang ketujuh ada home monitoring suhu untuk menghidupkan pendinginnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah bagian subscriber klien 1, yang dimana subscriber ini melakukan subscription pada topik home monitoring. Klien ini menggunakan persistent session, yang dimana broker akan menyimpan informasi-informasi yang berkaitan dengan klien. Klien ini juga menggunakan quality of service 1, yang berarti publisher memastikan bahwa subscriber telah menerima pesan yang dikirim. Dan juga klien ini akan memantau semua pesan yang terkirim ke klien-klien yang lain, yang dapat dilihat pada gambar. Next. Kemudian adalah subscriber klien 2, yang melakukan subscription pada topik home monitoring asap. Klien ini juga menggunakan persistent session yang ditandai dengan -C. Klien ini menggunakan quality of service 1 juga, yang berarti publisher memastikan bahwa subscriber itu menerima pesan yang dikirim. Klien ini memantau pesan yang masuk pada topik home monitoring asap, yaitu memantau sensor asap dan juga alarm. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Julian Rafa.
Oke, terima kasih untuk klien berikutnya yang klien 3. Nah, ini klien yang khusus Sprinkler. Jadi dia itu subscribe-nya ke topik home monitoring API ya di directory itu. Jadi semua pesan di directory itu akan diteruskan ke klien 3. Nah, untuk feedback-nya sendiri di konsol nanti mungkin akan terdeteksi ya, misalnya API terdeteksi terus akan dinyalakan Sprinkler juga ini untuk feedback-nya. Nah, untuk quality of service sama juga ini level 1. Dan untuk berikutnya yang klien 4. Nah, ini untuk bagian yang pendingin. Jadi untuk suhu panas. Jadi jika panasnya terdeteksi suhunya tinggi, maka akan dihidupkan pendingin. Jadi untuk di sini klien 4 ini dia subscribe-nya tuh ke topik home monitoring suhu. Jadi semua pesan di directory ini akan diteruskan ke klien 4. Nah, untuk yang ini sepertinya quality of service-nya masih level 0. Ya, jadi untuk feedback di konsol sendiri mungkin ada suhu tinggi dan hidupkan pendingin. Oke, untuk habis ini akan dilanjutkan untuk bagian simulasi. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah simulasi dari implementasi MQTT-nya. Di bagian sini itu yang pertama adalah publisher, kemudian ada klien 1, klien 2, klien 3, dan klien 4. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, di sini publisher akan mengirimkan pesan ke dalam salah satu topik di berbagai klien di sini. Misalnya, di sini publisher dia akan mengirimkan pesan dengan topik home monitoring asap dengan pesan asap terdeteksi. Nah, nantinya pesan tersebut akan masuk ke klien 2, di mana dia akan menerima pesan yaitu asap terdeteksi dan juga nyalakan alarm. Dan selanjutnya juga publisher akan mengirimkan pesan dengan topik home monitoring API dengan pesan API terdeteksi dan juga nyalakan sprinkle. Nantinya pesan tersebut akan tersimpan ke broker dan dilanjutkan menuju subscriber klien 3. Di sini pesannya bisa dilihat, dia bisa masuk. Dan yang terakhir dia akan masuk ke klien 4, yaitu publisher akan mengirimkan topik home monitoring suhu dengan pesan suhu tinggi, di mana pesan tersebut akan masuk ke klien 4. Kemudian khusus untuk klien 1 di sini, karena dia home monitoring, jadi dia akan menerima semua pesan yang dikirimkan oleh publisher. Kemudian salah satu contoh simulasinya, misal di sini kita mengirimkan pesan untuk home monitoring API, yaitu API terdeteksi. Nah, di sini maka dia akan masuk pesan, yaitu ke home monitoring dan juga ke home monitoring API. Sedangkan untuk klien yang lain, dia tidak akan menerima pesan. Kemudian, misal apabila pesan tersebut disimpan ke dalam broker terlebih dahulu, maka di sini kita tinggal mengirim pesan dari publisher, yaitu API terdeteksi dengan topik home monitoring API, dan juga nyalakan sprinkle. Nah, di sini dia masih belum masuk untuk subscribernya, kan tetapi pesan yang tadi dikirim publisher itu sudah disimpan ke dalam broker, dan apabila di sini kita akan membuat subscribernya atau kliennya, nah nanti pesan tersebut dua-duanya akan masuk ke dalam klien 3 ini dengan topik home monitoring API. Kemudian sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.